Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Supriyanti. My student number is 019. In here I will explain about persepsi. Yang pertama ada pengertian persepsi. Menurut bahasa Inggris, persepsi yaitu perception, yaitu cara pandang terhadap sesuatu atau mengutarakan pemahaman hasil olahan daya pikir. Yang kedua, menurut para ahli yaitu ada Roach tahun 1967, persepsi adalah suatu proses tentang petunjuk indrawi dan pengalaman untuk menggambarkan makna situasi tertentu. Yang kedua, menurut Jalaluddin Rahmat tahun 1998, persepsi adalah pengalaman tentang objek peristiwa atau hubungan yang diperoleh dalam menafsirkan pesan. Dari beberapa pengertian persepsi, dapat disimpulkan bahwa persepsi merupakan suatu proses psikologi yang didahului oleh penginderaan berupa pengamatan, pengingat, dan pengidentifikasian suatu objek. Agar individu dapat menyadari dan mengadakan persepsi, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu adanya objek atau stimulus yang dipersepsikan, adanya alat indera atau reseptor, dan adanya perhatian. Persepsi seorang tidak timbul begitu saja. Tentunya ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor itulah yang menyebabkan mengapa dua orang yang melihat sesuatu mungkin memberi interpretasi yang berbeda tentang yang dilihatnya. Oke, yang selanjutnya ada perbedaan antara persepsi dengan sensasi. Persepsi merupakan proses memberi makna pada sensasi, sehingga manusia memperoleh pengetahuan baru. Dengan kata lain, persepsi mengubah sensasi menjadi informasi. Selain itu, persepsi adalah salah satu faktor yang membentuk sebuah kesadaran pada diri seseorang. Tingkat kesadaran seseorang bisa dilihat dari bagaimana persepsi seseorang terhadap objek yang dipersepsikan, lebih mengarah kepada positif atau negatif, yaitu sedangkan sensasi merupakan proses menangkap stimulus dan tahap paling awal dalam penerimaan informasi. Contohnya dari sensasi sendiri itu seperti cahaya yang masuk ke mata, bunyi atau suara yang masuk ke dalam telinga, dan sebagainya. Di sisi lain, sensasi juga mempunyai macam-macam pengaruh terhadap individu, antara lain, pertama, sensasi pada penglihatan, pendengaran, perabaan, pengecapan, dan penciuman, guna untuk mengetahui apakah alat indera itu masih berfungsi dengan baik atau tidak dalam menerima stimulus rangsangan. Jika alat indera kita masih baik, maka dalam menerima rangsangan akan lebih efektif dan tidak timbul keraguan-keraguan, sehingga dapat sinkron dengan alat pengolahan yaitu syaraf dan otak. Yang kedua yaitu sensasi pada indera yang lain. Dengan demikian, faktor yang mempengaruhi sensasi sendiri ialah penginderaan yang berasal dari manusia. Ciri-ciri persepsi yaitu ada 4. Yang pertama ada modalitas, yang kedua ada dimensi ruang, yang ketiga ada dimensi waktu, dan yang keempat ada berstruktur konteks. Yang pertama yaitu modalitas. Rangsangan yang diterima harus sesuai dengan modalitas tiap-tiap indera, yaitu sifat sensoris dasar dari masing-masing indera: cahaya untuk penglihatan, bau untuk penciuman, bunyi untuk pendengaran, sifat permukaan bagi peraba, dan sebagainya. Yang kedua ada dimensi ruang. Dimensi persepsi mempunyai sifat ruang dimensi ruang, sehingga individu dapat mengatakan atas bawah, tinggi rendah, luas sempit, depan belakang, dan sebagainya. Yang ketiga ada dimensi waktu. Dunia persepsi mempunyai dimensi waktu seperti cepat lambat, tua muda, dan sebagainya. Yang keempat ada berstruktur konteks, keseluruhan yang menyatu. Objek-objek atau gejala-gejala dalam pengamatan mempunyai struktur yang menyatu dengan konteksnya. Struktur dan konteks ini merupakan keseluruhan yang menyatu. Individu dalam melihat sesuatu tidak berdiri sendiri, tetapi dalam ruang tertentu, di saat tertentu, letak atau posisi tertentu, dan lain sebagainya.
Yang kelima ada dunia penuh arti. Dunia persepsi adalah dunia penuh arti. Individu cenderung melakukan pengamatan atau persepsi pada gejala-gejala yang mempunyai makna bagi individu tersebut. Slide selanjutnya yaitu ada 4 dimensi penginderaan. Yang pertama ada intensitas, ekstensitas, dan kualitas. Intensitas yaitu kuat lemahnya penginderaan suatu rangsang tertentu. Ekstensitas yaitu penghayatan terhadap tebal, tipis, luas, sempit, besar, kecil, dan lain sebagainya. Lamanya penginderaan dapat berlangsung lama atau sebentar. Yang selanjutnya ada kualitas. Kemampuan kita membedakan kualitas serangsang, misalnya nada atau warna. Slide selanjutnya yaitu ada hukum-hukum Gestalt yang berhubungan dengan persepsi. Yang pertama ada hukum kedekatan. Hukum kedekatan adalah kecenderungan kita mengelompokkan suatu objek berdasarkan kedekatan objek tersebut. Contohnya adalah logo Unilever. Kita cenderung mempersepsikan objek-objek yang ada pada logo sebagai sebuah huruf U karena kedekatan yang dimilikinya. Yang kedua ada hukum kesamaan. Hukum kesamaan adalah kecenderungan kita memandang objek berdasarkan kesamaan yang dimiliki. Contohnya adalah ketika kita melihat serangkaian bunga berwarna merah dan putih, kita cenderung melihat pada warna yang berbentuk dari serangkaian bunga tersebut dibanding banyaknya bunga. Yang ketiga ada hukum ketertutupan. Hukum ketertutupan adalah kecenderungan kita untuk mengisi kekosongan suatu pola dan objek atau pengamatan yang tidak lengkap. Yang keempat ada hukum simetri. Adalah kecenderungan kita untuk mencari kesimetrian atau keseimbangan dari suatu pola atau objek yang tidak simetri. Contohnya adalah ketika kita melihat sebuah gambar abstrak. Yang selanjutnya ada ilusi beserta faktor penyebabnya, yaitu yang pertama ada pengertian ilusi. Ilusi adalah suatu dari kesalahan persepsi, yaitu memperoleh kesan yang salah mengenai fakta-fakta objektif di sekitar kita. Kemudian ada faktor-faktor yang menyebabkan ilusi. Yang pertama ada faktor eksternal. Dari penyebab ilusi bisa diamati seperti pada gaung suara yang terjadi. Gaung datang dari arah yang berlawanan dengan posisi di mana kita berdiri, maka dari arah itu pula lah gaung masuk ke dalam telinga kita hingga menimbulkan kesalahan persepsi. Yang kedua ada kebiasaan. Rangsang-rangsang yang sudah biasa disajikan sesuai kebiasaan kita akan lebih mudah untuk menimbulkan ilusi. Yang ketiga ada kesiapan mental atau harapan tertentu seseorang juga berpengaruh terhadap terjadinya ilusi. Semisal jika seseorang sudah lama tidak bertemu dengan teman lamanya dan merasa rindu, maka kemanapun dia pergi akan seolah-olah menemukan orang yang mirip dengan teman lamanya tersebut. Yang terakhir ada ilusi yang terjadi akibat rangsangan yang ada terlalu kompleks. Semisal jika ada banyak rangsang yang didapat, maka rangsang yang dominan akan menutupi rangsang lainnya yang lebih kecil pengaruhnya. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan dan jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.